Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Tuan Xiaoyan, bolehkah aku bertanya padamu? Alasan mengapa kamu ingin melewati pegunungan Silin adalah untuk menuju ke wilayah barat kan? Ucap Tianying. Xiaoyan tersenyum saat mendengar ini. Namun dia tidak menyangkalnya. Dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, benar, alasan mengapa aku ingin melewati pegunungan Silin adalah untuk menuju ke wilayah kehancuran gurun barat. Ucap Xiaoyan. Tianying menganggukkan kepalanya dan melanjutkan bicaranya. Kudengar wilayah kehancuran gurun barat adalah tempat paling kacau di wilayah barat. Tentu saja tempat itu juga merupakan tempat harta karun. Ucap Tianying. Xiaoyan sedikit terkejut setelah mendengar ini. Dia hanya tahu bahwa itu adalah tempat latihan. Namun dari tatapan Tianying sepertinya itu bukan hanya untuk latihan. Dari kata-katamu, tampaknya saudara Tianying cukup akrab dengan wilayah kehancuran barat. Ucap Xiaoyan. Hahaha. Aku juga pernah ke wilayah kehancuran barat di masa mudaku. Harus kukatakan bahwa itu memang tanah harta karun kultivasi. Meskipun agak berbahaya, justru karena itulah tempat itu lebih menarik. Bagaimanapun seorang ahli sejati dibentuk melalui daging dan darah. Dan bukan sesuatu yang dapat dicapai melalui kultivasi yang damai. Ucap Tianying. Xiaoyan menganggukkan kepalanya menanggapi perkataan Tianying. Sejak ia mulai berkultivasi, keadaannya selalu sama. Ia telah melihat terlalu banyak murid dari keluarga bangsawan. Bahkan jika mereka berhasil dalam kultivasi mereka, akan tetap sulit bagi mereka untuk mencapai kebesaran jika mereka tidak melalui proses pertempuran. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa bagusnya batu giok, jika tidak dipoles, akan sulit baginya untuk menjadi perhiasan yang sempurna. Terlebih lagi bagi manusia. Tianying lalu melanjutkan, Tuan Xiaoyan masih muda dan menjanjikan. Tentu saja aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini. Namun ada sesuatu yang aku tidak tahu apakah Tuan Xiaoyan mengerti. Alasan mengapa aku mengatakan bahwa wilayah gurun barat adalah tanah harta karun, bukan hanya karena itu adalah tanah harta karun untuk berkultivasi. Baiklah, aku tidak akan banyak bicara tentang hal-hal lain. Bagaimanapun wilayah kehancuran gurun barat adalah tempat orang baik dan jahat bercampur. Aku tidak dapat mengatakan apapun dengan pasti. Oleh karena itu aku tidak dapat menjelaskan terlalu banyak kepada Tuan Xiaoyan. Namun Tuan Xiaoyan juga harus tahu tentang makam kuno Dewa Tianjue. Ucap Tianying. Makam kuno Dewa Tianjue ya? Siapa di wilayah barat yang tidak tahu tentang ini? Ucap Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya. Rasa ketertarikan yang baru saja menyala dalam hatinya langsung padam. Pada saat ini Tianying yang duduk seberang Xiaoyan tersenyum tipis. Hahaha. Tuan Xiaoyan tampaknya tidak berpikir bahwa aku mampu memberimu informasi yang berbeda. Ucap Tianying. Oh, jangan bilang kalau kau saudara Tianying tahu hal lainnya. Ucap Xiaoyan seketika dia menatap ke arah Tianying. Aku memang memperoleh beberapa informasi mengenai makam kuno Dewa Tianjue secara kebetulan. Tentu saja aku tidak dapat memastikan apakah itu benar atau salah. Namun aku yakin siapapun yang mengetahui hal ini, mereka akan lebih suka mempercayainya daripada tidak. Jadi aku mengingatnya. Menurut pemahamanku saat itu, setelah Dewa Tianjue menciptakan rumah gua, sebelum meninggal, ia mengubah kultivasi hidupnya menjadi warisan dan menyegelnya. Kemudian ia membaginya menjadi 3 bagian dan meletakkannya di 3 aula makam kuno Dewa Tianjue. Ucap Tianying. Mata Xiaoyan langsung berbinar saat mendengar ini. Ia langsung bersemangat. Xiaoyan yakin bahwa ia akan mampu menembus level Dodi dalam waktu yang sangat singkat jika ia bisa mendapatkan warisan seorang ahli di ranah kepengembalian asal. Godaan ini terlalu besar. Tianying tersenyum saat melihat kegembiraan di wajah Xiaoyan. Ia menggelengkan kepalanya pelan dan melanjutkan. Ada 3 aula di dalam makam Dewa kuno Tianjue. Di luar 3 aula adalah pesan segel. Selain itu segel ini sangat istimewa. Segel ini harus dibuka dengan 3 keterampilan terkenal milik Dewa Tianjue. Begitu seseorang mencoba menggunakan kekuatan eksternal untuk menghancurkan segel, hasilnya adalah warisan dan harta lainnya di dalamnya akan hancur bersamanya. Ucap Tianying.
Xiaoyan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia memiliki satu kunci makam Tian Jue di tangannya. Jika memang begitu, dia pasti akan menjadi incaran semua orang. Bagaimanapun 2 dari 3 keterampilan itu berada di tangan kedua sekte. Para ahli biasa tentu saja tidak akan berani dengan mudah menjadi musuh mereka. Begitu hal ini terjadi, Xiaoyan harus hadir jika dia ingin membuka segelnya. Pada saat itu bahkan tanpa 4 sekte besar, Xiaoyan masih akan memiliki banyak musuh yang berdiri di depannya. Xiaoyan mendesah tak berdaya saat memikirkan hal ini. Ia baru saja akan menggelengkan kepalanya saat Tianying kembali membuka mulutnya. Menurut apa yang aku ketahui, selain warisan sumber energi milik Dewa Tian Jue, ada juga kekuatan sumber jiwa milik Dewa Tian Jue di 3 aula besar, ucap Tianying. Ekspresi Xiaoyan berubah saat kata-kata Tianying terdengar. Maksudmu, kekuatan sumber jiwa? Meskipun sangat terkejut dengan berita ini, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Secara relatif, akan ada sedikit atau banyak warisan kekuatan di dalam gua tempat tinggal beberapa ahli. Namun sumber jiwa yang disebutkan Tianying sangat langka. Bagaimanapun jiwa adalah fondasi makhluk hidup. Sudah dianggap sebagai anugerah besar bagi seorang ahli biasa untuk meninggalkan warisan kekuatan mereka di akhir hayat mereka. Namun hampir mustahil bagi mereka untuk meninggalkan kekuatan jiwa mereka. Ketika seseorang meninggal, jiwanya akan padam. Ini dapat dianggap sebagai hal terakhir yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Namun Dewa Tian Jue sebenarnya telah meninggalkan energi asal jiwanya di dunia ini. Ini jelas merupakan tindakan yang disengaja untuk memberikan semua yang dimilikinya. Secara umum, orang yang dapat melakukan hal seperti itu umumnya adalah para senior di beberapa sekte. Sebelum mereka meninggal, mereka akan menyerahkan segalanya kepada para juniornya, sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan junior mereka secara keseluruhan. Itu juga dapat dianggap sebagai kontribusi bagi masa depan seluruh sekte. Tianying lalu berkata, benar sekali, itu adalah kekuatan sumber jiwa. Hehehe, aku tahu bahwa Tuan Xiaoyan adalah seorang alkemis, dan nilaimu jelas tidak rendah. Hal-hal biasa tentu saja tidak akan menarik perhatianmu. Tetapi jika itu terkait dengan kekuatan sumber jiwa, Tuan Xiaoyan pasti tidak akan melepaskannya begitu saja, ucap Tianying. Xiaoyan menatap ruang di depannya. Ujung jarinya di balik lengan jubahnya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya. Sesaat kemudian, kilatan cahaya melintas di matanya, dan dia mengangguk sedikit ke arah Tianying. Dia memang cukup khawatir tentang kekuatan sumber jiwa. Namun poin utamanya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Xiao Xuan, yang masih berada di dalam botol giok dan hanya tersisa roh yang tersisa. Tianying tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya saat melihat penampilan Xiaoyan. Tak lama kemudian, dia tersenyum lagi dan tidak terlalu memikirkannya. Selain itu ada juga benda paling berharga di makam itu. Nilai benda ini bisa dikatakan jauh lebih tinggi dari warisan Dewa Tian Jue, ucap Tianying kembali. Saat suaranya terdengar, ekspresi wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah. Mulutnya terbuka dan matanya membesar. Ekspresi di seluruh wajahnya tampak sangat menarik saat ini. Awalnya Xiaoyan mengira bahwa ini semua informasi yang diberikan Tianying kepadanya setelah mendengar tentang apa yang terjadi sebelumnya. Tidak disangka bahwa Tianying benar-benar melemparkan bom berat lainnya saat ini. Suatu barang yang nilainya lebih dari warisan seorang ahli di ranah pengembalian asal benar-benar dapat dianggap sebagai harta yang mengejutkan. Tianying tidak dapat menahan senyum ketika melihat keterkejutan di wajah Xiaoyan. Kenyataannya ekspresinya bahkan lebih berlebihan daripada ekspresi Xiaoyan saat pertama kali dia menerima berita itu. Aku ingin tahu aksesoris macam apa itu. Bagaimana mungkin nilainya lebih dari warisan Dewa Tian Jue? Ucap Xiaoyan. Butuh waktu lama sebelum Xiaoyan akhirnya menarik emosinya. Dia menangkupkan tangannya ke Tianying dan bertanya dengan suara serius. Tianying melambaikan tangannya dengan santai saat melihat itu. Dia sedikit mengernyit dan berpikir sejenak sebelum berkata, aku tidak ingat persis benda apa itu. Tetapi aku yakin itu adalah metode kultivasi. Metode kultivasi itulah yang menjadi sumber kekuatan Dewa Tian Jue, ucap Tianying. Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak cemberut saat mendengarnya. Jika itu adalah harta karun lain, dia mungkin benar-benar tergoda. Namun tidak peduli seberapa menantang surga itu, Xiaoyan tidak akan tergoda olehnya jika itu hanya metode kultivasi. Lagi pula setelah berlatih mantra api, Xiaoyan tidak mampu membangkitkan sedikit pun minat pada metode ki lainnya. Tianying tentu saja tidak menyadari apa yang ada dalam pikiran Xiaoyan. Oleh karena itu, ia hanya terdiam sejenak sebelum melanjutkan bicaranya. Ya, aku ingat nama metode kultivasinya. Namanya adalah teknik pengembalian, dan tingkatannya juga tampaknya cukup tinggi. Metode ini telah mencapai tingkat metode kultivasi tingkat niat. Itulah yang kupelajari dari selip giok tempat aku memperoleh informasi saat itu. Namun aku tidak yakin berapa banyak informasi yang benar.
Tetapi kuharap itu benar, ucap Tianying. Xiaoyan mengangguk. Dia tampaknya tidak peduli dengan hal ini. Tidak peduli seberapa berharganya metode kultivasi itu. Itu tidak dapat dibandingkan dengan mantra api miliknya. Namun saat Xiaoyan hendak mengabaikannya, Guyao yang ada di dalam tubuhnya tiba-tiba berbicara. Bocah nakal, kau harus bertanya lebih jelas apakah metode kultivasi itu adalah teknik pengembalian, kata Guyao. Hah? Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah setelah mendengar perkataan Guyao. Dia mengerutkan kening dan rasa terkejut muncul di hatinya. Dia buru-buru bertanya pada Guyao di dalam hatinya. Kutua, apakah kamu tahu apa itu teknik pengembalian? Ucap Xiaoyan. Jangan banyak bertanya. Nanti kalau sudah waktunya, kamu akan mengetahuinya sendiri. Bagimu yang ada hanya keuntungan dan tidak ada kerugian. Tapi untuk sekarang, sebaiknya kamu bertanya lebih banyak tentang metode kultivasi itu. Dan memastikan apakah metode kultivasi itu adalah seni pengembalian atau bukan, kata Guyao. Xiaoyan langsung merasa penasaran terhadap apa yang disebut teknik pengembalian ini ketika mendengar nada bicara Guyao yang serius. Teknik pengembalian ini mungkin luar biasa jika diperlakukan dengan sangat serius oleh seseorang seperti Guyao. Pada saat yang sama, Tianying juga melihat perubahan ekspresi di wajah Xiaoyan. Saudara Tianying, bisakah kamu memastikan apa nama metode kultivasi itu? Ucap Xiaoyan. Tianying tercengang saat mendengar ini. Dia sedikit mengernyit dan menatap Xiaoyan dengan ekspresi aneh. Mata Xiaoyan berkedip saat melihat ini. Dia terdiam sejenak sebelum tertawa datar dan berkata, Hehehe, hanya saja tiba-tiba aku teringat bahwa guruku pernah punya seorang teman. Metode kultivasi yang dia latih sepertinya disebut teknik pengembalian. Sekarang setelah kupikir-pikir, aku jadi penasaran, ucap Xiaoyan. Tianying mengangguk dan berkata, Ya, jika berita itu benar, maka teknik kultivasi ini seharusnya adalah teknik pengembalian asal, ucap Tianying. Kata-kata Tianying baru saja terdengar ketika dia sepertinya teringat sesuatu. Dia buru-buru membuka mulutnya dan berkata kepada Xiaoyan, Benar sekali. Selain itu, slip giok yang kudapatkan saat itu juga menyebutkan bahwa metode kultivasi ini dapat membuat orang di bawah ranah bandi untuk berkultivasi tanpa hambatan apapun. Meskipun aku tidak tahu apakah ini dapat dikonfirmasi, ini adalah informasi terbanyak yang kuketahui. Mengenai informasi lainnya, aku khawatir kamu hanya dapat menunggu hingga makam kuno itu terbuka sebelum kau dapat memahaminya sendiri, ucap Tianying. Xiaoyan mengangguk pelan saat mendengar perkataan Tianying. Pada saat yang sama dia membenarkan perkataan Guyao dalam hatinya. Sesaat kemudian, suara ia pelan terdengar dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas lega. Meskipun dia masih belum jelas tentang apa yang disebut teknik pengembalian asal, Xiaoyan tidak pernah meragukan kata-kata Guyao. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.